La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu pertanyaan, biar yang lain kebagian. Ya. Yaitu kapan saat-saat yang tepat untuk bermunajat sehingga permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang tepat ketika kita bermunajat kepada Allah? Yang paling baik adalah, karena ini bentuknya sirri, memang pada malam hari di sepertiga malam, di saat orang-orang lain sedang tertidur, menikmati kasurnya yang empuk, menikmati selimutnya yang panas gitu kan, maka disitulah kita bangun, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata yang tahu, Pak, bapak nak nangis, bapak nak apa, itulah yang tepat waktunya. Dan itulah juga di saat Allah Subhanahu wa taala turun, ya, turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk siap menyambutkan setiap doa-doa kita. Kenapa? Karena bangun sepertiga itu artinya butuh usaha. Kenapa butuh usaha? Ya tadi yang tidur di king coil, AC Daikin, selimut bulu domba, bulu angso gitu kan. Iya, lemak kalau itu. Lemak untuk tak bangun. Kapan turun dinginnya luar biasa. Nah di saat itulah yang kita harus berjuang melawan itu semua, membuka selimut yang kita tadi hangat di dalamnya, yang kita terbaring lembut lemak kasurnya, itu kita hilangkan, kita lepaskan. Disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat istimewa, yang memang disiapkan. Ya. Qumil laila illa qalila. Qumil laila, disuruh bangun malam. Banyak tapi orangnya sedikit yang bangun. Ibarat kita, Pak, kalau minta, kalau siang hari ini banyak orang minta. Nah, jadi ibaratnya itu untuk nak ngabulkan ini, kalau kita ilustrasikan lagi para manusia, kapan orang banyak minta ini, pasti bagiannya dikit. Nah, kapan kita minta orang lain lagi tak kati? Nah, kita minta orang lagi sepi. Kapan orang lagi sepi? Nah, itulah malam. Ya, kita minta kepada Allah pada saat orang-orang yang lain sedang terlelap tidur. Itu munajat yang bagusnya adalah di sepertiga malam. Ya, silakan, ada lagi? Ibu-ibu kalau ada pertanyaan? Kade? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya silakan. Ya, silakan, Pak. Masalah hukum tadi, minta pemerintah ya kita di istiqomah, karena kan orang turun naik. Baik. Bagaimana supaya istiqomah? Maka Nabi tadi adwamuha wa in qalla. Maka tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Karena kalau kita banyak biasanya, kadang-kadang sudah berikutnya akan malas. Karena merasa itu sudah banyak. Kapanpun sempatnya. Disempat-sempatkan. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit waktu yang tersedia. Maka kita lakukan. Nah, bagaimana supaya lebih kontinu lagi, supaya kita ini lebih istiqomah lagi? Memang kita harus banyak berdekatan dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita lagi futur itu artinya lagi turun
turun keimanan kita, maka jangan berdekatan dengan orang-orang yang sama-sama lagi turun. Ngapa? Kalau sama-sama lagi turun, bertemu, biasanya bukan dapat tambah naik, sama-sama tambah turun imannya. Iya, nyungsap lagi malah. Tapi kalau iman kita lagi turun, maka cari siapa yang lagi semangat. Itu. Siapa yang lagi semangat? Semangat ibadahnya, semangat munajatnya, semangat sholatnya, semangat puasanya, kita dekati. Kenapa? Itulah akan menularkan. Paling tidak dia bercerita, kita akhirnya malu. Maka kembali kita. Tapi kalau sama-sama bertemu dengan aku nijaknya lagi lesu nian, ya sama baik aku lesu bulok. Ya sudah. Iya, mana kalau kita ngopi baik. Nah, kalau ngopi masih lemak ngopi kan? Kalau kayak yang lain. Nah, maka itu, ya. Ketika kita lagi turun keimanan kita, maka dekati orang yang lagi semangat untuk beribadah, lagi soleh, lagi naik-naiknya. Nah, dekati itu. Nah, supaya menjaga apa? Menjaga keimanan kita, menjaga amalan kita, menjaga ibadah kita untuk tetap stabil. Ya itu. Sama kalau lagi lesu, jangan diam di rumah. Datang ke masjid. Kalau lagi tidak bersemangat, datang ke masjid. Karena di masjid minimal orang ada pengajian, minimal melihat orang lagi sholat, minimal lihat orang lagi baca Al-Quran, minimal melihat orang lagi berdoa, gitu kan? Tapi kalau lagi lesu, datang nongkrong di warung kopi, nah sudah itu, ya, akhirnya lewat galau juga. Nah, itulah trik dan caranya. Maka sebenarnya agama sudah mengajarkan berteman dengan orang yang soleh. Bukan tidak boleh berkawan dengan yang lain, bukan. Boleh. Tapi kalau dia lagi naik, kita dekati, itu kan? Kalau sekadar untuk tegur sapa, tetap kita tanpa memilih siapa saja. Tapi dalam hal beribadah, kita boleh menentukan. Siapa yang kita tentukan adalah orang-orang yang soleh, yang mana setidaknya dapat menguatkan, meningkatkan yang keimanan kita di dalam hati kita. Baik, saya kira itu Pak. Ada lagi dari ibu-ibu? Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Misalnya kan, ya Allah, jadikanlah anak cucuku jadi anak yang soleh, ya kan? Kita bisa nyusunnya dalam bahasa Arab, jadi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kira-kira gimana itu? Dan tentunya karena dilakukan pada saat sujudnya jadi lama jadinya kan. Nah, itu cara-caranya bagaimana kalau mau berdoa pada waktu sujud terakhir itu? Terima kasih. Baik. Di dalam sholat, maka sujud yang terakhir itu diperbolehkan untuk berlama-lama. Diperbolehkan untuk berlama-lama. Kenapa pada saat sujud terakhir itu yang dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena itulah mendekatkan, yang paling dekat antara Allah dengan hambanya, menghambakan antara kita di bawah makhluk yang lemah, yang kita tidak punya kuasa, yang kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan bacaannya? Karena solat ini dari terjemahannya, definisinya, perkataan yang khusus, perbuatan yang khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apa kekhususannya? Digunakan dengan menggunakan bahasa Arab. Apa yang doa yang kita panjatkan itu tadi, kalau kita lebih baiknya adalah menggunakan yang disunnahkan oleh Nabi. Apa bacaannya? Allahumma ghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Dosaku. Kalau kamu nak banyak, Allahumma ghfir lana.
Atau Allahumma ighfir li auladina. Ada. Allahumma ighfir li auladina. Apa lagi? Allahumma ighfir li auladina kullahu. Setiap dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak turun kita. Ya. Diqahu wajillahu. Yang sedikit ataupun yang banyak. Wa awwalahu wa akhirahu. Dari awal sampai akhir. Ya. Doa kita itu. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Apa? Yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kamu ganti dikit kata gantinya. Kalau tadi Allahumma ighfirli diganti Allahumma ighfir li auladina. Ya. Nah, artinya anak keturunan. Tapi memang sebenarnya kenapa domirnya kata gantinya kepada saya? Karena sholat ini adalah siapa itu? Fardu ain. Apa arti fardu ain? Masing-masing. Setiap individu. Tapi kalau munajat berdoa di luar sholat, ya, di luar sholat, artinya kita boleh, karena itu sifatnya sudah umum. Tapi kalau dalam sholat, artinya yang kita hadir itu kitonyo. Yang banyak dosa itu kita. Bukan anak keluarga kita. Tapi yang kita menghadap kita. Secara individu kita hadir menghadap Allah. Maka doanya tidak didomirkan kepada, kata gantinya tidak kepada orang lain. Kenapa? Karena itu yang berhadapan dengan Allah bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Yang banyak dosa siapa? Kita. Yang minta diampuni siapa? Kita. Tetapi kalau sudah sholat, bolehlah kita mendoakan secara umum. Doakan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, anak keturunan kita. Siapa lagi nak kita doakan? Silakan. Tapi kalau dalam sholat sebenarnya, tapi walaupun tadi juga tak dijadikan salah gitu kan, tidak salah. Namun tepatnya adalah karena sholat itu adalah kita, maka yang berlumuran dosa itu adalah kita. Nah, itu. Maka kata gantinya tidak digantikan oleh Nabi. Nabi mendoakan umatnya tidak di sana. Nabi juga tidak mendoakan keturunannya. Kenapa? Karena Nabi saja dia mengajarkan kepada kita yang hadir itu karena sifatnya adalah fardu ain. Salat itu fardu ain. Kewajiban yang diberikan kepada setiap individu yang tak bisa digantikan. Itulah. Salat itulah yang tak bisa diganti, Pak. Kalau puasa masih bisa. Ada dalam riwayat ada seorang anak ibunya meninggal pada saat puasa. Maka dia bertanya, bisa tidak dia menggantikan puasa ibunya? Bisa. Haji? Bisa. Ya kan? Tapi kalau sholat? Nah, aku nak sholat, nak gantikan bapakku yang selama tidak pernah sholat. Tidak baca. Ya kan? Membadalkannya tidak bisa. Nah, sholat ini adalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing, Pak. Masing-masing. Kadang dua laki bini, kadang-kadang beda ininya. Ketaatan sholatnya. Ya, beda. Kadang rajin bapaknya daripada ibunya, kadang rajin ibunya daripada bapaknya. Mau? Ya kadang-kadang dua-duanya tak rajin. Nah, itu yang bahaya itu. Kalau ada dua-duanya tak rajin, tak mengingatkan itu. Tapi kalau di antaranya salah satu, setidaknya saling mengingatkan. Kenapa saling mengingatkan? Kalau kita tak bertemu, Pak. Kalau kita tak bertemu. Nah, kalau tak bertemu, kita ni kan kalau bisa bertemu di dunia, bertemu di akhir. Itu Pak yang kita inginkan. Termasuk kita hadir di sini, kamu lihat masing-masing orang-orang yang soleh di sekitarmu, ya. Karena yang hadir itu orang-orang yang soleh, tak mungkin tidak soleh.
Ketika orang hadir dalam satu majelis ilmu, berarti ia dalam keadaan soleh. Nah, jingok Pak, kiri kanan. Kaki kalau kamu tiba-tiba kamu masuk surga, ada kawanmu tak masuk, mana kawan aku yang galak ini duduk samping. Nah, iya coba tanya, gitu kan? Nah, termasuk kalau kamu masuk surga, aku tidak masuk, jaga jingok juga. Mana Ustaz Denny ada tak situ? Iya, ya, itulah kita. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka nanti bersama. Di mana bersamanya? Di surga Allah. Ya. Di surga Allah. Kenapa? Ada satu kisah, yaitu budaknya Nabi, namanya Ats-Tsauban. Ya, budak Nabi SAW. Setiap Nabi pergi, dia selalu bersedih. Dia tinggalnya kan bersama Nabi. Ketika Nabi sedang pergi, dia bersedih hati. Ketika Nabi datang, balik lagi dia senang. Akhirnya ditanya, kenapa kamu bersedih? Ya Nabi Allah, ketika kamu masih hidup saja tidak bertemu, tidak berjumpa denganmu, saya sedihnya luar biasa. Nah, bagaimana ketika di akhirat, apakah kita bisa bersama? Apakah kita bisa bersama ya Rasulullah? Maka turun ayat tadi, apa katanya? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu minan nabiyyin. Ketika orang yang taat kepada Allah dan Rasul, bersamanya itu bukan bersama kita ini saja. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Was-solihin, bersama orang-orang yang soleh. Ya. Wasyuhada, bersama orang-orang yang syahid, yang meninggal mati syahid. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu nanti akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita soleh hadir dalam satu majelis ini, berarti kita insya Allah tergolong ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Semoga kita termasuk nanti berkumpul di surganya Allah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sekira pertemuan kita cukup pada pagi hari ini. Insya Allah mendapatkan keberkahan, dan insya Allah munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li auladina wa li azwajina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.